Shalom, shalom, selamat pagi. Ya, kita ada bersama lagi. Sungguh kesenangan, sungguh sukacita kita bisa jumpa di dalam kehadiran Tuhan untuk setiap pribadi yang menjadi nyata. Kita mau menjadi pribadi yang bukan hanya Tuhan ada, tapi pribadi yang tahu hidupnya selalu dekat pada Tuhan. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu, Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
dalam hidupku, dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar kehadiran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, amin, di dalam hidupku. Kamu naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku sembah, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati kami, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. hanya kepadamu. Kau hadir dalam Hidupku kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah, Kami sembah, kami puja, kami puja. Yesus, Yesus. Kau kekasih jiwaku, penolong dan sahabatku Tuhan. Satu-satunya pribadi yang mengenal dan dekat hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan, Kau dekat dengan hidupku Tuhan. sudah dekat Tuhan. Puja pengagungan hanya bagimu. Hanya Kau yang layak, Engkau layak, hanya Kau yang layak, sungguh Engkau layak. ditinggikan dan disembah. Tiada yang lain, Tidak ada yang lain, tiada yang lain, tidak ada yang lain. sepertimu Tuhan. Hanya Engkau. Kau mengasihi, Engkau setia, Setia. Bapa Kau baik. Sungguh luar biasa kasih sayang-Mu. Penerimaan-Mu buat kami ini Bapa. Apalagi yang kami bisa lakukan. Selain kami mengagumi, bersyukur, menyembah-Mu. Yang terbaik yang kami bisa berikan dari hidupan kami. Melalui waktu kami yang ada ini. Fokus dan pikiran kami. Perasaan dan kehendak kami. Kami bawa di hadapan-Mu. Agar kami semakin mengenal Engkau. Agar kami melalui pengenalan ini, kami benar-benar bisa menggenapi apa yang Engkau taruhkan dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi rencana dan menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bukan hanya dipuaskan secara lahiriah, tetapi kami menjadi puas oleh karena hadir-Mu
penerimaan dan kasih sayang-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin. Saudaraku, luar biasa. Kita jumpa lagi, kita mau lagi juga mengenal Bapa, Tuhan kita itu yang ajaib melalui kebenaran firman-Nya, saudara. Amin ya. Nah, saudara masih ingat di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang melalui perbuatan ajaib, mujizat yang luar biasa. Ada 5 roti, ada 2 ikan, saudaraku. Sama dengan 5.000 orang bisa makan, yang laki-laki saja. Wow, itu tidak bisa, saudaraku, dihitung secara matematika, saudaraku. Penambahan yang tidak mungkin bisa dipikirkan oleh manusia. Itu namanya multiplikasinya Tuhan, saudara. Ajaib sekali perbuatan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan setelah itu, saudaraku, hari sudah menjelang gelap. Setelah kejadian itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kamu sekarang pergi ke seberang. Dan nanti pastinya aku akan menyusul. Walaupun saudaraku, Tuhan Yesus tidak ikut serta. Murid-murid berlayar dengan perahu mereka menyeberangi lagi Danau Galilea itu, saudaraku. Saudara, mereka diperintahkan untuk menyeberangi danau. Dengar baik-baik, saudaraku. Siapa yang minta murid-murid untuk ke seberang? Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Saudara, kalau Tuhan Yesus memerintahkan, meminta kepada engkau yang mendengarkan sesuatu, percayalah, saudaraku. Apapun yang engkau akan hadapi di tengah dari perjalanan itu, saat engkau mengerjakan itu, lihat bagaimana penyertaannya buat hidupmu. Nah, ini menjadi firman Tuhan juga buat setiap kita. Saudara tahu setelah itu apa yang terjadi? Murid-murid berlayar. Alkitab berkata, setelah beberapa miles, beberapa kilometer ke depan, saudaraku, apa yang terjadi? Itu, saudaraku, mereka bukan hanya diombang-ambingkan oleh gelombang, tapi karena angin, saudaraku, disebut angin sakal itu, saudaraku, topan dan sejenisnya, itu melawan arah mereka. Seperti, saudaraku, mereka sedang berlayar menuju ke sebelah kanan, saudaraku. Dari arah yang berlawanan ada angin yang begitu kencang menentang arah perahu mereka. Jadi mereka dengan sekuat tenaga, dibantu, saudaraku, dengan dayung, saudaraku, yang sekuat tenaga, mereka melawan angin itu, saudaraku, sehingga tidak ada hasil apapun. Itu yang terjadi. Saya ulangi. Di tengah perjalanan murid-murid itu, saudaraku, ada angin sakal menentang arah mereka. Nah, saudara, kalau saudara tadi membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan, di awal siapa yang meminta murid-murid untuk pergi? Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh kita dan mengalami masalah, dan mengalami badai, dan mengalami angin sakal? Saudara, banyak orang berkata seperti ini. Ini pernikahan dari Tuhan. Ini pekerjaan dari Tuhan. Ini bisnis dari Tuhan. Amin, saudaraku. Walaupun pada kenyataannya biasanya yang menikah itu milih sendiri, ya. Benar ya, saudara, ya. Nggak dapat mimpi juga dari Tuhan. Saudara senyum-senyum. Saudara mungkin orangnya, nggak apa-apa, saudaraku. Itu adalah keinginan saudara menikah sama si dia itu. Saudara, tapi kalau saudara diberkati, ya kita percaya itu juga dari Tuhan, toh. Tetapi di tengah perjalanan pelayaran pernikahanmu, saudaraku, ada angin sakal yang menentang arah keinginan yang benar, arah dari perjalanan pernikahanmu. Bertentangan semuanya, bertolak belakang. Bagaimana?
engkau mengusahakan counseling, saudara mengusahakan cari pengajaran, saudara mengusahakan memperbaiki sikap kelakuan, terutama yang mau diperbaiki adalah pasangannya. Tidak terjadi apa-apa, saudaraku, tidak ada hasil. Saudara berkata ini anak dari Tuhan. Di dalam perjalanan pertumbuhan anak itu, saudaraku, menentang orang tuanya. Dididik, diajar, dihajar, saudaraku. Didoakan, diserahkan ke sana kemari, saudaraku. Tidak ada hasil dalam perjalanan. Bagaimana engkau merespon itu? Bukankah itu dari Tuhan? Pekerjaan, saudaraku, ini pekerjaan luar biasa. Ada promosi, pindah kerja, dapat peningkatan dari income. Tetapi tidak lama, saudaraku, belum juga 3 bulan berakhir, saudaraku. Itu sepertinya pekerjaan ini menentang. Yang menentang itu orang-orang yang ada bersama-sama rekan kerjanya. Sepertinya berlawanan semuanya dan engkau sepertinya sudah tidak kuat di situ. Bukankah itu dari Tuhan? Dengar, saudara, ini kabar sukacita. Kalau Tuhan yang meminta, kalau engkau dapat iman itu datang dari Tuhan, saudaraku. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan menginginkan engkau menikah, iya, amin. Punya anak, iya, amin. Punya pekerjaan, amin. Punya bisnis usaha, amin, saudaraku. Ingin engkau melayani, ingin engkau melepaskan waktu untuk menolong hidup orang lain, amin, saudaraku. Itu datang dari Tuhan. Tetapi ada angin sakal di tengah perjalanan. Tetapi saudaraku, ada topan yang melanda yang bertentangan dengan arah jalanmu, saudaraku. Apakah engkau berhenti? Hampir saudara bilang, sudah mau, saudara bilang, saya sudah bahkan keluar. Jangan khawatir, kembalilah. Ini dia. Jam 3 pagi, saudaraku. Itu giliran jaga yang keempat. Saudara tahu kenapa jam 3 pagi? Ya saudara, karena itu jam waktu di mana yang paling gelap dari malam. Tetapi juga menjadi titik balik untuk menjadi terang, saudaraku, berangsur-angsur. Saya ulangi, titik kegelapan malam itu, saudaraku, memuncak di situ. Tetapi saudaraku, jangan salah. Saudara berkata, ini paling gelap dari hidup saya. Ini paling suram dari hidup saya. Ini paling tidak dapat dipercaya dari perjalanan saya. Tetapi lihat kabar baik apa itu, saudaraku. Ini menjadi titik terang yang paling awal dari hidupmu. Amin, saudaraku. Wow, kalau saudara bisa menangkap hati Tuhan. Itu menjadi titik balik yang terindah dari hidupmu. Ini bukan titik tercuram, tetapi ini titik balik yang terindah. Jam 3, saudaraku, menjadi titik balik awal dari fajar menyingsing. Saudaraku, terang itu sedang merekah untuk hidupmu. Terang itu sedang mendatangi, saudaraku, pernikahanmu. Terang itu sedang mendatangi, saudaraku, anak-anakmu. Saudara, terang itu sedang mendatangi pekerjaan, sekolahmu. Terang itu sedang mendatangi hubunganmu, saudaraku, dengan orang-orang yang Tuhan taruhkan di situ, saudaraku. Itu yang kau perlu menangkap hati Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus berjalan di atas air, saudaraku, sedang mengarah ke perahu mereka. Tetapi karena murid-murid yang sedang mengalami masalah persoalan terlalu berat melawan angin sakal, sudah berkeringat, dari keringat panas sampai keringat dingin, saudaraku. Karena itu angin malam, saudaraku, mereka melihat itu bukan sosok Tuhan. Bagaimana mungkin ada manusia berjalan di atas air mengarungi danau yang sedang dilanda badai, saudaraku. Tidak bisa dimasuk ke dalam akal sehat mereka. Mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saudara, bukanlah kerjaan dari manusia, Tuhan yang bekerja. Kalau engkau hidup di dalam kerajaan Allah, engkau tidak bisa berpikir ini adalah kerjaan manusia. Saudara mulai bisa melihat hantu karena mereka. Tuhan sedang mendatangi hidupmu, bukan yang jahat. Saat engkau mengalami titik turun, ya saudaraku, yang paling mudah engkau lihat adalah masalah dan persoalan. Yang paling dekat dengan engkau adalah khawatir dan ketakutan. Saat engkau mengalami titik turun, ya saudaraku, yang paling mudah engkau kenali adalah masalah dan persoalan. Bukan pertolongan, pengharapan. Padahal
Bapak Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Dia selalu mendatangimu dengan apa? Kasih setia, kemurahan. Dia selalu ada. Dia berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, ini dahsyat. Apa yang sedang kau alami? Tuhan, dia bahkan di titik tergelap dari malam menjadi titik balik yang terindah. Fajar sedang merekah. Ini janji Tuhan buat hidup. Bukan hantu. Tuhan, saudaraku. Wow. Tenanglah, kata Tuhan. Saat dia datang. Kenapa dia memintakan tenang? Karena dia mau. Saat engkau tenang, engkau dapat mengenali dia. Di dalam ketenanganlah, engkau dapat menangkap apa yang menjadi suara Tuhan. Siapa yang berbicara. Kalau engkau kacau, kalut pikirannya saudaraku, penuh, bergejolak, saudara bergolak di jiwamu saudaraku. Engkau tidak bisa mendengar, melihat dengan jelas. Engkau hanya bisa melihat sekeliling dengan masalah persoalan badai saja. Tetapi saat engkau tenang, still, be still, tenanglah. Tapi Tuhan datang dia berkata begini, be of good cheer, all of you who are listening, be of good cheer. Apa itu artinya saudara? Itu engkau perlu mempunyai satu sukacita yang benar senantiasa di dalam masalah atau persoalan. Saudara berkata bagaimana mungkin ini masalah terlalu berat. Tetapi engkau pegang ini firman janji Tuhan. Dalam kondisi tertekan itu saudaraku, sebenarnya itu kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan ada. Dalam kondisi baik memang Tuhan mudah terlihat ada. Karena Tuhan memberikan kebaikan. Tetapi bukankah dia pribadi yang ada dalam setiap keadaan? Tidak pernah hilang. Nah, berapa banyak orang tidak melihat Tuhan karena dia melihat keadaan. Tuhan ada di situ. Tapi keadaan yang menutupinya. Saudaraku. It is I. Kata Tuhan. Ini aku. Aku. Wow. Kenapa Tuhan mau engkau punya sukacita? Karena dia berkata, ini aku. I am. Aku ada untukmu. Ini pribadi Tuhan yang buat saya sangat mempesona saudaraku. Saat dia datang, dia presence. Dia tidak pernah past tense. Dia present. Present itu sekarang. Present juga berarti hadiah saudaraku. Amin kalau saudara bisa menangkap maksud hati saya. Artinya dia datang sekarang. Dia senantiasa mau menyenangkan hatimu karena dia mau bawa hadiah. Hadiah kan kalau anak-anak terima hadiah senang ya saudara ya. Nah itu menarik saudara. Yang menarik saudaraku dari perjalanan murid-murid itu. Kondisi seperti itu ada seorang yang menanggapi pernyataan Tuhan itu. Saya berdoa saudara bukan hanya menanggapi. Tapi saudara menerima, percaya, mendapat kasih sayang Tuhan di situ. Siapa dia saudara? Petrus. Dia berkata, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus itu saudaraku langsung. Bagus. Dia tidak mau basa-basi. Itu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku, kalau saudara bisa melihat dalam keadaan seperti itu dan percaya, bukan hanya dengan penglihatan bahwa Tuhan ada mendatangimu, itu hal yang luar biasa yang saya maksudkan. Dia berkata kalau engkau suruh aku datang. Nah itu iman. Iman itu saudaraku percaya, itu luar biasa. Tetapi dia mau juga bertindak. Suruh aku datang kepadamu. Dia tidak mau bertindak sendiri. Dia mau ada firman. Sehingga dia menjadi orang yang berjalan di atas dasar perkataan firman itu. Ini penting saudaraku. Di sini saya mau masuk buat saudara menerima satu pewahyuan. Kenapa itu penting? Karena Alkitab berkata di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan dia
pribadi yang menopang segala yang ada dengan perkataan, dengan firman-Nya, dengan ucapan perkataannya dia. Yaitu dalam bahasa Yunani, rema. Spoken word. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang menopang segala yang ada. Kenapa Petrus berkata demikian? Saya percaya itu pewahyuan Petrus. Dia mau, ini air itu liquid, bukan solid, saudaraku. Tidak bisa menjadi fondasi dasar untuk berjalan. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Tetapi saudaraku, dia paham bahwa kalau ada perkataan firman, berkata datanglah, nanti berdasarkan perkataan itu dia bisa berjalan. Tuhan Yesus karena itu adalah dia berkata datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, saudaraku, dan berjalanlah dia di atas air mendapatkan Yesus. Ini yang menarik, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air. Karena ada perkataan firman Tuhan yang menopang jalan di mana dia sedang menginjakkan kakinya. Yang liquid air, saudaraku, yang tidak bisa diinjak. Yang tidak bisa menjadi fondasi, tidak bisa menjadi dasar, tidak bisa menjadi penopang. Tetapi karena ada firman yang menopang segala yang ada, dia menjadi solid, menjadi keras. Setiap langkah Petrus menjadi teguh berjalan mendatangi Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau engkau mendapati firman di tengah segala keadaan, di tengah segala kondisi, kejadian hidupmu, di dalam badai itu, saudaraku, dapatkan suara Tuhan. Dapatkan firman Tuhan. Dapatkan perkataan Kristus, yaitu rema. Bukan hanya firman yang engkau tidak dapatkan iman di dalamnya. Perkataan itu menjadi rema, menjadi perkataan yang hidup di dalam engkau. Di situ hidupmu teguh, di situ hidupmu tertopang, di situ hidupmu, saudaraku, tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Berjalan, berjalan, berjalan. Bangkit kembali, saudaraku, menanjak, ada, hadir kembali, saudaraku, sukacita, tenang dan percaya kembali. Wow, itu luar biasa. Persoalan berikutnya, saudaraku, badai itu tetap bertiup. Ini hal yang berbeda. Nah, banyak anak Tuhan sudah dapat firman, tetapi karena badai itu tetap ada, fokus dia tadi kepada perkataan. Dia menjadi teguh karena apa? Karena perkataan itu adalah fondasi, penopang, dan dasar. Tetapi saat dikatakan Alkitab di dalam Matius 14, kalau saudara membaca, saudara di dalam Alkitab, saudara akan temukan di dalam ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, ketika dirasakannya oleh Petrus, ya dalam hal ini tiupan angin, dia merasakan tiupan angin, dia menerima tiupan angin, dan saudaraku, dia mulai berubah fokusnya dari perkataan firman itu kepada apa yang terjadi di sekitarnya, saudaraku. Apa yang terjadi? Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Untungnya sudah dekat sama Tuhan. Tapi sekalipun tidak demikian, saudaraku, pasti Tuhan tolong. Amin, saudaraku. Hidupmu itu pasti Tuhan tolong. Tetapi di sini kita belajar, kalau engkau mendapatkan firman Tuhan menjadi penopang hidupmu, jangan teralihkan fokusmu. Jangan mau dialihkan oleh kabar, kondisi, situasi. Banyak saat saya menyampaikan seperti sekarang engkau mendengarkan, saudaraku, engkau sudah dapatkan firman itu. Saya percaya itu. Tetapi engkau menjadi goyah. Kenapa, saudaraku? Karena perkataan orang lain, karena kejadian, karena situasi, karena apa yang engkau dengar dan engkau lihat, saudaraku. Kok masih seperti ini ya? Saya sudah dapat nih firman, kok kejadiannya belum membaik nih. Dia berpikir setelah dia berjalan di atas air itu, angin menjadi reda. Angin tetap bertiup, badai tetap ada, saudaraku. Tetapi bukankah perkataan Tuhan sudah ditaruhkan dan menjadi penopang, menjadi pensupport dari hidupmu? Amin, saudaraku. Jangan takut. It is I, be of good cheer. Saudaraku, ini perkataan Tuhan. Ambillah, saudaraku. Mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sampai Tuhan
terus menerus ada di dalam kehidupan perahu kehidupanmu, perahu pernikahanmu, perahu pekerjaanmu, perahu hubunganmu dengan anak-anak, perahu masa depanmu. Redalah angin, angin pun redalah. Tidak ada lagi artinya, saudaraku, kejadian itu. Selama engkau bawakan Tuhan masuk ke dalam kehidupanmu, saudaraku, terus menerus, yaitu firman-Nya, saudaraku. Ini dahsyat. Kita lihat hidup anak-anak Tuhan mengambil perkataan Tuhan menjadi penopang dalam kehidupan. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kondisi, saudaraku, Tuhan ada. Tuhan menyertai, saudaraku. Bagi Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang sukar. Amin, saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Makasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, mujizatnya ada bagimu, disediakannya bagimu. Tuhan itu ada, datang. Dia memegangkan hidupmu. Be of good cheer, saudaraku. Jadilah pribadi yang mendapatkan ketenangan yang dari Tuhan hari ini juga, saat ini juga.
It is I, kata Tuhan, ini aku ada untukmu anakku, aku datang padamu, sekarang juga aku ada buatmu. Kembalilah, percayalah, teguhlah, berjalanlah bersamaku, berjalanlah bersama dengan firman perkataan Tuhan yang sanggup, yang menopang, yang menguatkan, yang menjaga, yang menaungi, yang melindungi, yang terus memagari hidupmu, saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil itu di dalam hidupmu. Kembalilah, teguhlah, fokuslah. Jangan engkau menjadi orang yang terpengaruh lagi oleh keadaan situasi, tetapi engkau sekarang persis dapat bisa melihat dan mendengar suara Tuhan itu nyata buat hidupmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa